Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak semua tetap semangat mengikuti pesan demi pesan. Karena pesan demi pesan Tuhan yang disampaikan itu akan menuntun kita untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan untuk kita di minggu ini adalah gunakan standar yang benar, bukan standar ganda. Nah, pesan ini disampaikan itu sebagai sebuah teguran bagi kita sebagai orang-orang percaya agar jangan sampai kita sebagai orang percaya menggunakan standar ganda. Juga pesan ini juga berbicara itu sebagai kunci dari kemenangan. Nah, hal yang pertama yang saya mau membagikannya adalah memiliki ketetapan hati untuk bersikap tegas. Memiliki ketetapan hati untuk bersikap tegas. Ketika kita mau menggunakan standar yang benar, maka kita harus punya ketetapan hati untuk bersikap tegas. Hanya orang-orang yang memiliki ketetapan hati untuk bersikap tegas yang bisa menggunakan standar yang benar. Tanpa ketetapan hati untuk bersikap tegas, maka tidak bisa. Tidak mampu. Tidak punya kekuatan. Karena untuk orang percaya memiliki ketetapan hati untuk bersikap tegas itu dibutuhkan power. Untuk menggunakan standar yang benar itu dibutuhkan power. Tanpa power, tanpa kekuatan yang datangnya itu dorongan itu dari dalam, itu akan menjadi orang-orang percaya yang lemah. Menjadi orang-orang percaya yang punya double standar. Gak punya kekuatan, gak punya daya untuk melakukannya. Tahu kebenaran firman Tuhan, tahu standarnya sih oke. Sudah jelas Tuhan katakan jangan pakai pakaian dari dua jenis bersamaan. Tahu kebenaran firman Tuhannya. Firman Tuhannya sih udah oke. Hukum-hukumnya yang disampaikan kepada kita sudah jelas sekali. Bahwa tidak boleh ada percampuran, tidak boleh ada kesatuan. Tetapi yang menjadi masalahnya ketika sudah tahu kebenarannya, tidak mampu mengaplikasikannya, tidak mampu menerapkannya karena tidak punya power, karena tidak punya kekuatan untuk mengerjakannya. Nah, Ibu Bapak, di sini kita bisa tahu ya. Jadi inti permasalahannya itu bukan di standar Tuhannya yang begitu agung mulia, bukan di situ. Tetapi inti permasalahan adalah di manusianya itu sendiri. Permasalahannya itu adalah di manusianya itu sendiri. Dia tidak punya kemampuan untuk pegang. Untuk punya ketegasan, untuk punya ketetapan. Jadi akhirnya apa? Kita bisa tahu orang yang tidak punya ketetapan, kehidupannya akan maju mundur. Maju mundur. Ikut Tuhan, ya gimana enaknya, gimana moodnya, gimana perasaannya. Kalau situasi memungkinkan ya oke. Senang gitu. Tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, akan mudah sekali dia untuk punya bergeser pada standar yang lainnya. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, saya mau menunjukkan bagaimana ini adalah tokoh-tokoh di Alkitab yang punya kemampuan mereka untuk berketetapan hati, untuk bersikap tegas. Kita sama-sama tahu ya bagaimana dengan Sadrah, Meshach, Abednego. Wow, ini tokoh-tokoh yang luar biasa kalau Ibu Bapak baca dalam kitab Daniel. Mereka ketika di zaman Babilonia gitu ya, mereka diperhadapkan dengan sebuah tekanan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Bahkan menonjol di antara
orang-orang sejamannya pada waktu itu. Jadi satu saat ketika Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang tinggi, yang besar, yang bersalutkan dengan emas, maka Raja Nebukadnezar gitu ya, memerintahkan kepada seluruh para pemuka-pemuka, petinggi-petinggi, gubernur, bupati, kumpulkan semuanya. Perintahkan kepada mereka untuk menyembah. Pada saat bunyi-bunyian berlangsung, kalau tidak menyembah kepada patung yang sudah dibuat, maka akan dilemparkan ke perapian. Dan kemudian apa yang terjadi? Bentara raja itu jadi pewarta dari raja itu. Akhirnya dia mengumumkan kepada seluruh bangsa pada waktu itu, sembah kepada patung, jikalau tidak maka akan dilemparkan kepada perapian. Waktu berjalan, akhirnya didapati bahwa kemudian bentara memberikan laporan, raja didapati ada orang-orang Yahudi yang tidak mau menyembah kepada patung tersebut. Kata raja, siapa itu? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Wah, langsung pada saat itu raja geram dan akhirnya dipanggillah mereka. Sadrah, Mesah, Abednego. Benar? Diperiksa kebenarannya. Kalau begitu, ayo masih ada kesempatan sembah saat ini. Tetapi jawaban dari Sadrah, Mesah, Abednego itu luar biasa sekali. Mereka orang yang tahu kebenaran tetapi dalam keadaan terjepit bisa mengaplikasikannya. Bahkan dikatakan di dalam Daniel 3 ayat 17. Ketika raja tahu dan akhirnya harus dimasukkan ke dalam perapian. Jawaban dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Jadi dikatakan bahwa kalau Tuhan mau melepaskan kami, ya melepaskan kami. Tetapi sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami, maka kami tidak akan pernah menyembah kepada patung tersebut. Jadi ini sebuah jawaban yang tegas sekali. Jawaban orang yang punya ketetapan hati. Jawabannya itu tegas. Enggak ragu-ragu. Ketika raja tahu dengan jawaban kata tidak, maka disitulah bangkit amalah Nebukadnezar dan akhirnya mereka melemparkan ke dapur perapian. Ada sebuah jawaban yang tegas bahwa mereka tidak mau menyembah kepada patung tersebut. Sebuah ketetapan yang sudah mereka yang ada di dalam hati setiap mereka bahwa mereka sama sekali tidak mau menyembah. Ini sebuah jawaban yang tegas sekali. Sementara Sadrah, Mesah, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian dan akhirnya mereka sama sekali tidak terbawa hangus gitu ya. Ayat 28 sampai Nebukadnezar itu tahu. Sampai Nebukadnezar itu tahu bahwa Sadrah, Mesah, Abednego itu mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Dikatakan apa coba? Di dalam Daniel 3 ayat ke-28 ini jawaban yang bagus sekali. Dari Nebukadnezar ya, dikatakan apa? Daniel 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Apa artinya ini Ibu Bapak? Ayat di sini dikatakan bahwa menunjukkan bahwa di dalam kehidupan Sadrah, Mesah, Abednego tidak ada standar double.
Mereka hanya punya satu penyembahan, yaitu mereka hanya mau menyembah kepada Yesus Kristus, kepada Tuhannya. Nah, Ibu Bapak, kita sama-sama belajar lewat ayat ini. Orang yang punya ketetapan hati, orang yang punya ketetapan hati untuk bersikap tegas, lihat dari jawabannya tegas, enggak ragu-ragu. Mungkin pada waktu itu mereka sedang diperhadapkan antara hidup dan mati. Kalau hidup, mereka akan menjadi pribadi yang hidup dengan standar ganda, tetapi kalau mereka mati, sebuah yang bisa merupakan sebuah ketakutan. Tetapi ini jawaban sama sekali tidak ada pada setiap mereka. Mereka punya standar yang benar, yang mereka mau lakukan, yang mereka terapkan di dalam keadaan yang terjepit sekalipun. Jadi sebuah pergumulan yang sudah mereka hadapi dan mereka mengalami kemenangan. Karena apa? Karena punya ketetapan, punya kekuatan untuk bisa mengerjakannya. Mungkin Ibu Bapak bisa dan pernah menghadapi situasi atau keadaan-keadaan, aduh, bergumul di sini ya. Udah tahu sih kebenarannya, tapi di sini lakukan jangan ya. Tahu sih ini dosa, tahu sih ini nggak berkenan. Boleh nggak ya? Tapi kalau nggak dilakukan, aku perlu. Aku pengen melakukannya karena senang, karena nikmat. Boleh nggak ya? Ada di sini sebuah pergumulan, sebuah peperangan batin yang bisa terjadi atas kehidupan umat percaya. Nah, standar mana yang mau dipakai ketika peperangan itu terjadi? Jadi peperangan itu bisa dimenangkan bukan hanya untuk orang yang kuat, tetapi peperangan dimenangkan untuk mereka yang mampu menggunakan standar yang benar, yang memiliki ketetapan hati untuk bersikap tegas. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego dalam keadaan terjepit sekalipun, mereka tidak menjadi kendor untuk ketetapannya. Tetap kuat sampai di titik penghabisan apapun yang terjadi. Punya ketetapan yang mereka pegang, enggak kendor, enggak melemah. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan situasi ini, masih didapati orang-orang percaya menjadi lemah, menjadi kendor. Karena apa? Enggak punya ketetapan hati untuk mau melakukannya, enggak tegas. Sadrak, Mesak, Abednego tetap daya cengkramannya dia begitu kuat. Ada dua alasan. Yang pertama, alasannya yang pertama adalah Sadrak, Mesak, Abednego itu selalu terkoneksi dengan Tuhannya. Ibu Bapak bisa tahu ya bahwa sama seperti Daniel pada waktu itu, dia selalu terkoneksi dengan surga. Tiap-tiap hari, setiap saat, ada waktu-waktu di mana dia membiasakan dirinya untuk menjalin sebuah hubungan. Jadi akhirnya apa? Dia punya kekuatan, selalu menginstal kekuatan dari surga. Nah, kebutuhan dari orang-orang percaya untuk menjadi tetap kuat adalah kebutuhan yang terus terkoneksi. Bukan hanya satu kali, ya cukup dengan mendengarkan khotbah. Jadi ketika peperangan itu terjadi, kalau kita hanya dengan keterbatasan ya cukup hanya satu kali satu minggu atau cukup merasa cukup tidak mendapatkan sesuatu yang memuaskan kita. Ketika peperangan terjadi, maka yang terjadi adalah kita mudah goyah. Kita mudah berpindah karena kekuatannya itu enggak cukup.
Kekuatan doa yang mungkin hanya sekedar ala kadarnya. Yang penting saya sudah berdoa, yang penting saya sudah melakukannya daripada hati nurani menuduh. Itu enggak cukup untuk menghadapi tawaran-tawaran dunia, untuk menghadapi peperangan roh yang begitu kuatnya. Enggak mampu. Maka diperlukan sebuah kekuatan untuk berketetapan hati. Nah, satu saat ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak-anak saya masih kecil gitu ya, yang dua itu kan masuk SD gitu ya, masuk SD, yang satu kelas 2, yang satu kelas 4 pada waktu itu, saya udah mulai ikutan doa pagi gitu pada waktu itu di BRI. Nah sekarang ini ada anak yang paling bungsu mau masuk sekolah. Saya pada waktu itu saya bisa memilih gitu ya. Milihnya itu bisa jam yang rada siang gitu ya. Jam 9. Jangan nggak usah jam 7 gitu. Nah, karena apa? Doa pagi pada waktu itu mulainya itu kan sekitar 7:30 gitu ya. Nah, pada waktu itu saya mulai bergumul. Ini doa pagi 7:30. Saya kalau misalkan milih masuk pagi gitu ya, masuk jam 7, maka saya harus bangunin anak saya yang kecil ini gitu. Wah, sepertinya repot banget gitu. Repot banget, yang 2 aja udah repot, ditambahin ini 1 lagi. Nggak mudah gitu untuk ngurus bareng-bareng bersamaan. Waduh, saya pada waktu itu mulai di sini. Ikut jangan, ya ini doa pagi gimana gitu ya. Dan saya bisa memilih untuk nggak masuk jam 7, tapi masuk jam 9 supaya ada renggang waktu gitu ya. Bisa rada santai lah gitu ya. Tetapi saya akan kehilangan. Nggak bisa ikut doa pagi. Nah saat itu saya datang pada Tuhan. Tuhan, saya mau ambil keputusan. Saya mau menetapkan hati. Saya ingin tetap ikut doa pagi. Bagaimana ini situasinya? Aduh, kasihan ya, pagi-pagi harus udah dibangun, harus udah disiapin. Harus udah dipersiapkan, masih kecil. Nah pada saat itu saya katakan, tidak kasihan. Tidak ada kasihan. Karena kasihan itu datangnya dari perasaan. Nah, dari sebuah ketegasan. Dan saya percaya sekali ibu bapak, ketika kita mau menggunakan standar yang benar, butuh sebuah kekuatan. Dan kekuatan itu datangnya pada saat kita terkoneksi, sehingga kita dimampukan untuk memiliki ketetapan hati untuk bersikap tegas. Nah, hal itu yang harus kita lakukan ketika kita mau memiliki ketetapan hati bersikap tegas. Mari, kuncinya adalah jalin, ambil kekuatan yang daripada Tuhan. Sama seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka menghadapi sebuah pergumulan, sebuah tantangan, tetapi bisa menang di dalam mereka mengaplikasikannya. Nah, hal yang kedua, ketika kita mau gitu ya, memiliki ketetapan hati untuk bersikap tegas. Tadi yang pertama adalah kita harus terkoneksi. Yang kedua adalah kita harus mau terus bertumbuh. Harus mau terus bertumbuh pada kebenaran. Standar ganda, double standar itu sangat mungkin sekali terjadi di rumah tangga. Sangat mungkin sekali. Dalam hal mendidik anak contohnya. Dalam hal mendisiplin anak, seorang imam, seorang pemimpin, apabila tidak punya kemampuan untuk dia terus bertumbuh, maka tidak akan bisa tegas dalam kepemimpinannya. Bahkan yang terjadi apa? Biang keributan. Karena jenis pakaian yang dipakai istri dengan suaminya itu berbeda. Cara mendisiplin, cara menerapkannya itu akan berbeda sekali. Kalau ibu bapaknya itu tidak sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi di sini kita perlu yang namanya ketika kita mau pakai dari jenis
pakaian yang mau kita pakai itu sudah ditetapkan. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Filipi 3 ayat yang 16 dikatakan apa? Filipi 3 ayat yang ke-16. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Kita terus bertumbuh menurut jalan yang kita tempuh. Perbedaan pasti bisa terjadi di dalam keluarga. Cara pandang pasti akan kita bisa terjadi di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam cara kita mendidik, mendisiplin anak. Tetapi bukan yang dicari itu siapa yang bakalan jadi menang. Atau siapa yang kalah. Oh enggak, bukan cari yang menang yang kalahnya. Tetapi di sini kita sama-sama belajar. Yang menjadi patokan, yang menjadi standarnya adalah kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan yang mau kita pakai. Sama-sama ibu bapak, sama-sama ayah ibu, sama-sama kompak. Kalau bertumbuh, bapaknya bertumbuh, ibunya bertumbuh itu ya, maka akan tercapai yang namanya kesatuan. Tetapi kalau berbeda, yang satunya gak mau bertumbuh, mandak, kerdil, yang satunya bertumbuh, maka yang terjadi adalah keributan terus. Dan anak bisa menangkap. Yang mana nih? Yang mana nih saya akan berpihak? Kepada bapaknya yang memanjakan atau mungkin kepada ibunya yang mendisiplin. Nah, di sinilah kita sebagai orang tua harus sama-sama mau terus menyelaraskan, harus sama-sama mau untuk tetap bertumbuh. Karena pada saat kita bertumbuh, saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan akan membuat kepemimpinan di dalam keluarga itu tegas, mantap. Karena apa? Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi anak bakalan tahu, oh yang ini yang dipakai, yang ini yang seharusnya standar yang dipakai. Dan anak-anak bisa membaca. Nah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal inilah yang mau kita sama-sama belajar untuk kita mau menerapkannya. Ketika kita mau menggunakan standar yang benar, mari ibu bapak minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita memiliki hati yang teguh sehingga punya ketegasan dan yang didapatkan bagaimana pada saat kita satu mau terhubung dengan Tuhan, terkoneksi, dan kita sama-sama mau terus bertumbuh di dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.